Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tugas-tugas saya. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan perkenalan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari Ahmadi Nabila dari kelas BPI 252C dengan NIM 2030502091. Dosen Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Konsep dasar teori psikoanalisis tentang kepribadian. Bagi Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa, seperti gunung es yang mengapung yang bagaikan terbesarnya berada di bawah permukaan air. Bagian jiwa yang terbesar berada di bawah permukaan kesadaran. Ketaksadaran menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan bahwa yang direpresi. Freud percaya bahwa bagian besar fungsi psikologis berada di luar kesadaran. Sasaran terapi psikoanalitik adalah membuat motif-motif tak sadar menjadi disadari, karena hanya ketika menyadari motif-motif tersebut, individu bisa melaksanakan pilihan, walaupun di luar kesadaran ketaksadaran tetapi mempengaruhi tingkah laku. Proses-proses tak sadar adalah akar dari gejala dan tingkah laku neurotik. Dari perspektif ini, penyembuhan adalah upaya untuk menyingkap gejala-gejala sebab tingkah laku dan bahan-bahan yang direpresi yang menghalangi fungsi psikologis yang sehat. Struktur kepribadian. ID. Kepribadian seorang hanya terdiri dari ID ketika dilahirkan. ID kurang terorganisasi, buta, menuntut untuk mendesak. ID tidak bisa mentoleransi tegangan dan bekerja untuk melepaskan tegangan itu sesegera mungkin, serta untuk mencapai keadaan homoestotic. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan dan mengatur. Tugas utama ego adalah menjadi pengantar naluri-naluri dengan lingkungan sekitar. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Ego berlaku realistis dan berpikir logis serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan-kebutuhan. Superego adalah cabang moral atau hukum dari kepribadian, kode moral bagi individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego mempresentasikan hal yang ideal, yang real, dan mendorong bukan pada kesenangan tetapi pada kesempurnaan. Superego berfungsi menghambat impuls-impuls dari ID. Unsur-unsur terapi. Tujuan terapi psikoanalitik. Tujuan terapi psikoanalitik adalah membentuk kembali struktur-struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tidak disadari di dalam diri klien. Proses terapi difokuskan pada upaya pengalaman masa anak-anak, direkonstruksi, dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Fungsi dan peran terapis. Karakteristik psikoanalisis adalah terapi untuk analisis, membiarkan dirinya anonim serta hanya berbagi sedikit perasaan dan pengalaman sehingga klien memproyeksikan dirinya kepada analisis. Analisis berusaha membantu klien dalam bentuk mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani kecemasan serta secara realistis. Yang dilakukan klien sebagian besar adalah berbicara. Yang dilakukan oleh analisis adalah mendengarkan dan berusaha untuk mengetahui kapan dia harus membuat penafsiran yang layak untuk mempercepat proses penyingkiran hal-hal yang tidak disadari. Analisis resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Freud memandang
resistensi sebagai dinamika terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan mengingat jika klien menjadi sadar atas dorongan-dorongan dan perasaan yang diresepsi itu. Resistensi bekerja dengan menghambat klien dan analisis dalam melaksanakan usaha bersama untuk memperoleh pemahaman atas dinamika-dinamika ketidaksadaran klien. Analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan selama tidur, pertahanan melemah, dan perasaan yang depresi muncul ke permukaan. Freud memandang mimpi sebagai jalan istimewa menunjuk ketidaksadaran, karena melalui mimpi hasrat, kebutuhan, dan ketakutan yang tidak disadari diungkapkan. Mimpi memiliki dua taraf isi, yaitu laten dan isi manifest. Baiklah, hanya begitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.